kerja keras dan keterampilan selama pelatihan. Yang kedua adalah menyiapkan pemuda yang memiliki keterampilan serta kompetensi yang relevan di era digital, khususnya dalam bidang digital, marketing, dan content creator. Dan yang ketiga, bahwa sertifikasi yang didapatkan setelah menyelesaikan bootcamp berfungsi sebagai bukti bahwa peserta telah menguasai keterampilan digital marketing dan content creator yang bisa diakui oleh perusahaan dan institusi lainnya. Acara ini menjadi bentuk apresiasi atas usaha kerja keras dan dedikasi peserta selama menjalani pelatihan. Penghargaan ini memberikan rasa bangga dan meningkatkan motivasi untuk terus berkembang. Pemberian penghargaan dan sertifikasi secara resmi menumbuhkan rasa percaya diri peserta kepada mereka diakui secara formal memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang tertentu. Perlu disampaikan Pak Asdep, adapun beberapa rangkaian kegiatan YES Bootcamp and Certification tahun 2024 ini telah dilaksanakan. Pertama, ada kegiatan sosialisasi dan publikasi dari tanggal 15 sampai dengan 25 September 2024. Total pendaftar YES Bootcamp and Certification tahun 2024 ini sebanyak 1.093 orang. Proses seleksi administrasi telah berlangsung dimulai sejak tanggal 19 September tahun 2024. Peserta melakukan tes kepersonalian dan talent mapping pada tanggal 26 sampai dengan 28 September 2024. Pada tahap ini peserta diseleksi berdasarkan nilainya, kemudian terpilih 100 orang peserta yang terdiri dari 50 orang peserta digital marketing dan juga 50 orang dari kelas content creator. Selanjutnya dilaksanakan tes pengembangan diri melalui tes adversity question. Kegiatan onboarding atau bimbingan teknis program pelatihan YES Bootcamp and Certification ini dilaksanakan secara online pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 dibuka oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Prof. Dr. Haji Muhammad Asrori Soleh. Selanjutnya peserta melakukan pembelajaran kelas bootcamp dan mentoring melalui Learning Management System atau LMS dan melaksanakan live session bersama dengan mentor. Lalu peserta juga mendapatkan pretest dan post-test di kelas digital marketing dan juga di kelas content creator, serta dilaksanakan challenge bagi para peserta. Pelaksanaan final project dilaksanakan pada tanggal 9 November 2024 dan pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan pada tanggal 16 November 2024. Pelaksanaan graduation dilaksanakan selama 2 hari, Kamis dan Jumat tanggal 26 dan 27 Desember. Secara hybrid, secara offline dilaksanakan di Hotel Butri Jakarta dan secara online dilaksanakan melalui Zoom meeting, dan total peserta hari ini adalah sebanyak 100 peserta. Perlu dilaporkan Pak Asdep, adapun hasil dari pelaksanaan uji kompetensi YES Bootcamp sebanyak 100 peserta yang mengikuti seluruhnya dinyatakan lulus dan mendapatkan hasil kompeten serta berhak mendapatkan sertifikat dari BSP. Tepuk tangan buat demikian laporan
Kemudian yang kami hormati para narasumber, pertama Bapak Agundur Ahmad STMM yang menjadi counterpart kami di setiap kegiatan program Youth Life Skill, Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker sebagai bentuk kolaborasi pentahelik yang dibangun oleh Kemenpora bersama Kemenaker, kemudian melibatkan stakeholder lainnya. Kemudian yang kami hormati Ibu Air Mawarni, Estos MPD, CHCHT, MCNLI, jadi konseling hipnoterapi NLP practitioner, karena terutama digital marketing, kemudian content creator ini terkait dengan perilaku manusia. Nah, kenapa harus belajar kaitan hipnoterapi, apalagi NLP, Neuro Linguistic Program? Karena di sana kita belajar bagaimana seseorang itu bisa mirroring, kemudian melakukan mindset sendiri, sehingga hal-hal kayak itu. Terus ada faktor-faktor MBTI-nya, sensing, judging, kemudian karena perilaku manusia, sehingga konten-konten yang harus disampaikan untuk jadi book itu harus betul-betul closing. Karena konten kreator itu bilang closing. Jadi kalau di TikTok itu closing itu ya kerajaan apa sih, kerajaan kuning ya, itu masuk. Jadi kalau belum closing ya gagal, artinya booknya nggak gagal. Kenapa belajar hipnoterapi salah satunya itu mempelajari kaitan dengan perilaku manusia, karena masing-masing manusia ada sensing, judging, introvert, extrovert, itu beda pada saat bagaimana konten itu kita mengeneralisasi di dalam perilaku manusia, mempengaruhinya dalam hal keputusan. Kemudian Bapak Nur Fauzi Rahmatan, saya panggilnya Mas Nur Fauzi, koordinator lokal Virus Network. Ya, ini seumur teman-teman semua, ya, Mas Nur Fauzi. Tapi dengan keterbatasan sudah sakit, dengan keterbatasan disabilitasnya, beliau mampu lulus Fakultas Hukum UI secara penuh. Ya, kemudian menjadi kontingen ASEAN Delegation untuk Asia Green Dot Summit tahun 2024 kemarin, ya kalau salah. Kemudian beliau juga concern terhadap advokasi kebijakan, ya, mempengaruhi baik seluruh stakeholder termasuk masyarakatnya, bagaimana kita harus peka, bagaimana kita harus berempati, bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Ya, kalau beliau menyuarakan kaitan dengan marginalisasi kaum disabilitas. Nah, ini harapannya bisa menjadi bagian dari penambahan wawasan teman-teman, karena kalau secara konten digital udah jago lah, kalau sebulan itu kan gila gitu. Kalau saya dulu belajarnya ya hanya di sekolahan aja gitu, kaitan marketing dan lain. Tapi kalian belajar spesifik ilmu sebulan dan bersertifikasi, jadi itu betul-betul luar biasa. Jadi harapannya nanti bagian dari wawasan teman-teman bagaimana kita mengembangkan empati dan kepekaan kita, tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Karena teman-teman baik yang online maupun offline, ya, harapan dari Mas Menteri, teman-teman akan menjadi agent of change, ya, di dalam perubahan-perubahan, ya, perilaku yang lebih baik di lingkungan masyarakat melalui konten digital dan lain-lain. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini Dr. Farid Subhan, MA/MFD, founder dan chairman Vokasia.id. Jadi Mas Farid, ya kalau saya nyebutnya Mas Farid, kalau teman-teman mungkin pakai Mas Farid Subhan ini salah satu dulu, ya, seharusnya menjadi pewaris Makrus. Tahu Makrus? Marketing, ya, Pak Hermawan Kertajaya. Karena beliau murid andalannya Pak Hermawan Kertajaya dalam pengembangan Makrus sebesar ini
Kalau secara keseluruhan ya Kemenpora melalui Mas Menteri mengucapkan terima kasih ya teman-teman yang di online khususnya dan offline yang ada di Hotel Brodis ini atas dedikasinya, kemudian tanggung jawab komitmennya untuk dapat mengikuti kegiatan Yes Bootcamp dan Sertifikat tahun 2024 dan ini menjadi pemuda-pemuda pilihan ya. Karena kemarin pesertanya ribuan kemarin. Kami harus melakukan semacam CAT dan lain itu ribuan. Jadi ya ini menjadi kebanggaan bagi teman-teman semuanya. Karena gini, setelah kegiatan ini kami harapkan nanti teman-teman membentuk community and practice ya, COP-nya di dalam pengembangan digitalisasi bagi anak muda. Ya, kami harapkan itu. Karena sekarang digitalisasi bagi pemuda bukan hanya mungkin di digital secara konsep anak muda sekarang hampir semua sekali. Ya. Karena anak saya kebetulan di digital. Jadi anak saya salah satu tes CM di Grid Internasional untuk kaitan digital gridnya. Lalu di konsultan Cipal kemudian berbeda-beda. Dan memang terkait digital dan sekarang algoritma digital masing-masing kompetitor sebegitu effortnya gitu ya, dalam kaitan dengan membentuk algoritma digital sampai perilaku manusia ya itu betul-betul sampai sedetail apapun dia di kamar mandi di lagi buang air besar itu dibaca algoritmanya untuk didigitalkan karena ternyata di kamar mandi banyak orang yang masih pakai gadget karena itu harus dibaca karena kalau itu dibaca lama algoritma itu. Kemudian di samping itu nanti tolong kembangkan kaitan bagaimana persoalan branding karena nggak cukup Anda pintar digital tapi Anda harus pintar juga di dalam melakukan personal branding. Ya kalau ya seperti program-program kami terutama programnya Pak Bagus ya hampir semuanya harus di branding. Makanya kegiatan seperti ini bisa sampai ribuan ya kaitan dengan regulasi kan 11 itu kan seperti ya secara waktu harus di branding ya. Karena marketing kan pertama isu ya untuk dapat bukan isu dulu karena isu itu menjadi kebutuhan. Isu itu kan kontennya kebutuhan orang yang akan jadi target kita ya, kemudian baru masuk ke solusi, tawarkan solusi. Nah, kemudian CTA-nya apa? Belajar nggak CTA? Call to action belajar. Nah, karena brand kan dua. Kalau beberapa teman-teman ya Mas Dery, Pak Bin, kemudian teman-teman marketing digital, itu brand itu kan kuncinya dua, value dan CTA. Ya. Brand itu kan dua komponennya, value dan CTA. Ya sekarang lah, terutama teman-teman yang cewek lah, apalagi ibu-ibu. Sekarang isu yang paling adalah kaitan dengan skincare. Ya. Berlomba-lomba untuk cari value-nya apa? Beruntung MS Blue 2, kemudian Dr. Lee dan lain-lain. Itu kan bisa sampai miliar. Terakhir sekarang kakek Joni yang di Bali. Yang kalau teman-teman lihat Instagram itu Doni gitu kan, yang sering beli terus ngasih lebih cewek janda korban KDRT mendirikan Joni Skincare di Bali itu sekarang udah miliaran. Jadi brand itu dua ya kalau skincare value-nya apa? Belum. Kenapa enggak beauty gitu ya, cantik apa juga. Tren sekarang value orang perempuan adalah glow. Gak penting
langsing, nggak penting rambut dulu kan zaman-zaman angkatan Pak Bagus, angkatan saya, cewek itu rambutnya harus indah dan lain-lain. Sekarang enggak, glow dulu. Makanya sampai, mohon maaf ya, Instagram, TikTok membuat filter untuk bisa jadi glow. Ada filter kan untuk bisa lebih glow dan lain-lain. Karena value-nya glow dulu. Nah, CTA-nya apa? CTA itu dibangunnya mungkin nanti teman-teman besok diskusi ya dengan Pak Farid Subhan, bahkan dengan Mbak Aya. CTA itu dibangun yang menjadi kebutuhan. Nah, sekarang CTA itu kalau di sharing, ayo cepat beli barangnya, besok habis, gitu. Dibatasi. Gitu. Membangun apa? Pas-pas. Jadi CTA-nya takut, pas-pas dan kecemasan gitu. Jadi itu dibangun. Nah, kalau speaker CTA-nya apa tulisannya? Takut tidak glow. Akhirnya apa? Ya kalau nggak glow, jangankan cewek, teman cewekmu, teman-teman lakimu akan menghindar tidak glow. Akhirnya dibangun itu value bahwa skincare ini akan menjadi satu solusi bahwa Anda harus beli. Karena nanti ujungnya kan setelah marketing kan selling. Selling itu kan butuh. Karena apa? CTA-nya dibangun. Ketakutan, kewaspasan. Sekarang diskon, besok sudah kembali normal. Itu bagian dari CTA, membangun ketakutan, was-was, dan dapat dari kemudahan dan lain-lain. Pendaftaran ditutup besok tanggal ini, jam ini. Itu bagian dari call to action untuk membangun CTA. Pokoknya kebutuhan orang sampai menjadi butuh. Nah itu bagian dari nanti Anda bisa lakukan bagaimana personal branding ya, kaitan branding Anda juga harus termasuk khususnya ya kaitan dengan pengembangan kepemudaan. Karena mohon maaf di Kemenpora ini kan khususnya kepemudaan kan isu permasalahan strategisnya ada 4. Tadi harapannya menjadi konten kalian ya. Pertama, koordinasi antara pusat dan daerah kaitan pembangunan kepemudaan ini belum inline betul. Banyak kebijakan kami yang tidak dilaksanakan oleh Dispora. Jadi koordinasi pusat dan daerahnya belum inline, belum nyatu betul. Karena rencana aksi nasional dan cascading juga terkaitan dengan rencana aksi daerah untuk pembangunan kepemudaan. Nah, ini harapannya menjadi salah satu concern teman-teman ya untuk bagian dari konten atau digital marketing di sektor publik. Kemudian jujur angka partisipasi pemuda kita masih rendah. Berapa Mas? 58. Jadi masih sekitar 50-58. Padahal jauh dari target 75 atau 78. 75. Target nasional itu 75. Angka partisipasi pemuda. Jadi dari 68 juta pemuda itu yang berpartisipasi masih 50-an, separuh. Jadi separuh itu masih jadi makhluk rebahan, jadi masih autisme lah ya, autisme behavior gitu. Sibuk dengan dirinya sendiri, nggak terhadap lingkungan dan lain-lain. Ya, itu angka partisipasi kita masih rendah. Kemudian tambah lagi indeks daya saing pemuda kita. Ya, ini pelatihan ini bagian dari peningkatan daya saing pemuda. Ya, indeks daya saing kita masih rendah juga. Ya, kalau tingkat pengangguran terbuka kita berapa? Jadi sekitar 5,7 kalau nggak salah, 5,7% dari jumlah pemuda 68 juta. Itu tingkat pengangguran terbuka. Jadi tinggi, masih
7-8 tahun. Artinya di SMP selesai. Nah itu kan salah satu pemicu kita mengambil terbuka maupun NII, Education Equality dan sebagainya. Nah itu harapannya teman-teman juga bisa mengembangkan ya, empati supaya masyarakat itu lebih empati, peduli terhadap hal-hal kayak itu tadi, isu-isu strategis kepemudaan. Kemudian keempat, kaitan dengan angka perilaku destruktif pemuda kita sangat-sangat tinggi. Angka perokok, angka narkoba, angka tawuran, terus ditambah lagi sekarang judi online. Judi online kita itu anak muda, kemarin kalau teman-teman Komdiki menginfokan sekitar 7 juta pelaku judi online itu pemuda 16-30 tahun. Ya harapannya itu bisa teman-teman lakukan ya, menjadi bagian dari konten, bagian itu untuk memberikan pencerahan ya, terhadap masyarakat secara umum bahwa yuk kita bersatu, yuk kita ini kaitan dengan pengembangan kapasitas pemuda. Kemudian mungkin ini selalu diingatkan bersama Mas Menteri, teman-teman ya, terutama peserta YesBukan Certification ini. Pertama, teman-teman harus kreatif dan inovatif. Ini kunci. Tantangan global Indonesia Emas 2045, kalau pemuda nggak kreatif dan inovatif, mohon maaf, ya, akan susah. Masa depan anak-anak muda harus kreatif dan inovatif. Makanya program-program penumbuhan kreativitas khususnya di bidang saya, karena saya yang paling bertanggung jawab, pesta prestasi, kreativitas, kemudian Youth Education Skill, Jumandi, kemudian SPP IPTEK, ya, kemudian kaitan program Bina Karya Akademia, banyak mengedepankan aspek kreativitas dan inovasi, baik dari sisi pemikiran maupun aktivitas ya, sesuai dengan minat, bakat, dan talenta. Jadi itu 3 program yang kami bangun supaya anak-anak muda kreatif dan inovatif. Ini kunci. Kenapa Mas Menteri selalu ngomong saat ini kreatif dan inovatif? Cuma kalau kita nggak bisa bikin program, bisa mengintervensi anak muda, nggak kreatif dan inovatif. Makanya kemarin teman-teman Asosiasi Desain Grafis Indonesia melakukan kolaborasi dengan Kemenpora nanti di 2005, ya, program-program baik bagaimana mengembangkan minat bakat ya, bagian dari penghargaan kami dan aktiviti nanti kaitan dengan anak-anak kreatif di bidang desain grafis ya, itu kami akan lakukan, terutama desain grafis digital, desain grafis kria dan lain-lain itu akan kami lakukan. Kemudian yang kedua, anak muda harus adaptif terhadap teknologi dan digital. Ini kunci kedua. Karena sekarang perilaku apapun, ya, proses bisnis kehidupan apapun nggak lepas dari teknologi dan digital. Sekarang pendaftaran ASN, pegawai dan lain pasti kaitan dengan teknologi dan digital. Bahkan beberapa kehidupan kita tidak lepas dari ya, teknologi dan digital. Nah ini teman-teman harus betul-betul adaptif terhadap teknologi dan digital. Kalau lewat, ya lewat, akan menjadi dinosaurus. Kemudian kedua, kembangkan jiwa entrepreneurship. Entrepreneurship ini bukan hanya masalah bahwa kita harus dagang, harus tidak. Entrepreneurship bagaimana mengembangkan empati, ya, kemudian tanggung jawab kita terhadap lingkungan, ya, bisa memberikan semacam akses bagi lingkungan, baik dari sisi informasi dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa membuat konten yang membuat orang lain, oh ternyata itu ya ada informasi kayak gitu. Nah, itu bagian dari pengembangan
kita nggak bisa lagi lakukan autisme behavior. Ya, semua harus kolaborasi dengan komunitas. Ya, bahkan kalau kita lihat pendaftaran CPNS terakhir persyaratan, salah satunya, apakah Anda pernah melakukan aktivitas aktif di dalam organisasi atau komunitas? Itu diminta. Ya, apalagi BUMN, ya, itu diminta. Gitu, diminta. Ya. Karena anak saya itu kan di Garuda, itu diminta kaitan dengan aktivasi dia di dalam organisasi komunitas, itu diminta. Makanya lakukan kolaborasi aktif dengan komunitas. Nah, setelah ini teman-teman buat komunitas, bergabung dengan komunitas, ya. Bisa komunitas dengan lintas sektor komunitas, ya. Ya, misalnya komunitas konten kreator dengan komunitas fotografi, komunitas lain-lainnya, lakukan. Karena itu akan membangun narasi program yang lebih berdampak secara luas, ya, yang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat bagi teman-teman, ya, walaupun BNSP sudah menyampaikan informasi kelulusan bagi seluruh 100 orang, ya, 100 orang peserta baik konten kreator maupun kelas digital marketing, ya, selamat. Kita tunggu aja nanti karena Ibu Mbak Sari BNSP sedang rapat pleno, gitu ya, rapat pleno untuk istilahnya performa masing-masing dilakukan kurasi oleh BNSP secara keseluruhan karena terkait dengan skor kan. Lagi selamat, ya. Kemudian terus lakukan aktivasi, ya, sesuai dengan kompetensi baik konten kreator, digital marketing, ya, untuk pengembangan lingkungan masyarakat yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas nama Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Acara graduation, yes, bootcamp and certification 2024 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Baik,